Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Kembali lagi bersama kami akan membahas tentang KB5 yaitu pengembangan materi dan media pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan kami ada 4 orang dari kelompok kami. Yang pertama ada Pak Abdullah, yang kedua ada Bu Tri Ika Kartika Dewi, yang ketiga adalah saya pribadi Siti Julaiha, yang keempat adalah Bu Yulianti. Untuk yang pertama yang memaparkan adalah Pak Abdullah. Silakan Pak Abdullah. Baiklah, terima kasih. Saya yang pertama memaparkan tentang KB5 tadi. Yang pertama, pengantar. Abad 21 dikenal sebagai era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menawarkan berbagai kemudahan baru dalam pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk merancang pembelajaran, kita perlu memikirkan materi atau bahan pelajaran apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Karena itulah, kita perlu mengembangkan bahan pembelajaran. Dalam mengembangkan materi ajar dapat mengacu pada dua hal, yaitu konteks tempat penyelenggaraan pendidikan dan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ada 5 faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan materi ajar, yaitu yang pertama, karakteristik peserta didik, yang kedua, bentuk kegiatan pembelajaran, yang ketiga, konteks tempat penyelenggaraan pendidikan, yang keempat, strategi pembelajaran, dan yang terakhir atau kelima, alat penilaian hasil belajar. B. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada kegiatan pembelajaran KB5 yang kita paparkan ini yaitu kita atau mahasiswa dapat memahami konsep materi ajar dan teknik pengembangan media serta mengembangkan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan media pembelajaran digital secara efektif dan efisien. Yang C, selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami dasar teori pengembangan materi dan media pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ketiga, membuat media pembelajaran berbasis digital. Baiklah, terima kasih Pak Abdullah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Tri Ika Kartika Dewi. Silakan Bu Ika. Uraian materi dalam KB5 ini, yang pertama, pengembangan materi ajar. Materi pembelajaran dapat diartikan sebagai bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan keterampilan psikomotor. Cakupan pengetahuan yang terdiri dari 4 jenis pengetahuan, yaitu yang pertama pengetahuan fakta, yaitu sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Yang kedua, pengetahuan konsep, yaitu adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Yang ketiga, pengetahuan prosedur, yaitu materi pelajaran yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis atau berurutan dalam melakukan sebuah aktivitas dan kronologi suatu sistem. Aspek psikomotor juga tak luput menjadi perhatian dalam pengembangan materi, yakni yang mengarah pada gerak atau keterampilan atau skill. Keterampilan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama keterampilan intelektual, yaitu keterampilan berpikir melalui usaha menggali, menyusun dan menggunakan berbagai informasi, baik berupa data, fakta, konsep, atau prinsip-prinsip dan teori. Kemudian yang kedua, keterampilan fisik, yaitu keterampilan motorik seperti keterampilan mengoperasikan komputer, keterampilan mengemudi,
keterampilan memperbaiki suatu alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terima kasih Bu Ika. Selanjutnya akan Ya, sama-sama. dilanjutkan oleh Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Ya, terima kasih. Materi pelajaran pada hakikatnya adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan pada peserta didik untuk dapat dikuasai. Pesan adalah informasi yang akan disampaikan baik itu berupa ide, data atau fakta, konsep, dan lain sebagainya yang dapat berupa kalimat, tulisan, gambar, peta, ataupun tanda. Pesan bisa disampaikan secara verbal maupun non-verbal. Silakan lanjut Bu Bahan, Yuli. ya, bahan ajar agar materi yang akan disampaikan menarik, maka perlu mengemas materi pelajaran melalui pengembangan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada beberapa pertimbangan teknis yang perlu diperhatikan dalam mengemas materi pelajaran menjadi bahan ajar. Menurut Wina Sanjaya 2011 diantaranya adalah A. Kesesuaian dengan tujuan yang harus dicapai. B. Kesederhanaan. C. Unsur-unsur desain pesan. D. Pengorganisasian bahan. Dan E. Petunjuk cara penggunaan. Terima kasih Bu Yuli. Saya akan lanjutkan apa itu LKPD. LKPD merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang disediakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. LKPD sendiri sebagai sarana untuk mempermudah terbentuknya interaksi antara guru dengan peserta didik dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran. Dan juga LKPD disusun dengan rancangan dan dapat dikembangkan